Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya. Nah, di sini saya akan coba sharing masih tentang bagaimana menuliskan referensi dalam tulisan ilmiah. Nah, sekarang kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa, sekarang kita akan belajar tentang IEEE. Nah, di sini IEEE kita coba aja di sini how to cite IEEE. Nah, di sini kita bisa pilih saja. Misal IEEE ini reference guide ya, reference guide. Nah, ini IEEE itu agak sedikit berbeda teman-teman dibandingkan dengan yang apa. Nah, agak sedikit berbeda. Tapi IEEE ini juga sering sekali digunakan di jurnal-jurnal internasional maupun konferensi internasional. Nah, ini di sini bedanya apa? Kalau di American Psychological Association tadi, nah itu dia itu menuliskan nama, koma, tahun. Kalau ini enggak, dia menuliskan dari urutan dari referensi yang telah dihimpun oleh penulis. Jadi misal seperti ini teman-teman, ini 4, kita bisa lihat ini 5, ini 2, ini 4 sampai 7. Nah, seperti itu. Itu bedanya seperti itu yang sangat signifikan dan kentara sekali. Nah, ini gayanya seperti ini. Oke, coba kita lihat. Nah, bedanya juga dalam proses penulisan di referensinya, di daftar pustakanya juga berbeda, teman-teman. Kalau di sini basic formatnya adalah nama, setelah nama itu ditambahkan dengan judul. Nah, judulnya ini ada tanda petiknya. Setelah nama kalau di apa, itu kan disela dengan tahun. Tapi kalau enggak, kalau ini langsung nama, lalu langsung title-nya, judulnya. Nah, setelah judul, itu dia langsung tempat dipublikasikan. Tempat dipublikasikan. Nah, terus publikasinya itu di negara apa. Terus setelah itu dia titik 2 abbrev of publisher. Itu jadi publishernya siapa. Misal kalau di sini yang terkenal ya di Indonesia itu ya Erlangga atau Andi Publisher atau Kompas Gramedia dan selanjutnya. Nah, setelah itu baru sini tahun teman-teman. Baru tahun. Baru tahun, terus dia kalau seandainya dia buku yang dalam bentuknya buku banyak atau buku yang disunting atau kumpulan dari tulisan-tulisan orang yang menjadi buku, nah itu dia ada di section berapa dan atau dia ada di halaman berapa seperti itu. Contohnya ini teman-teman yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Misal ini ada B. Klaus and P. Horn. Jadi dia adalah penulisnya itu Klaus and Horn. Nah, itu terus judulnya teman-teman, dipisahnya dengan koma. Judulnya adalah Robot Vision. Setelah itu titik. Nah, ini Cambridge, Cambridge, MA, USA. Ini adalah kotanya di Cambridge. Nah, setelah itu titik 2, MIT Press. Ini adalah publishernya. Setelah itu 1986 ini adalah tahun dipublikasikannya gitu. Nah, ini adalah buku dalam bentuk buku. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang lain di sini. Oke, kita lihat ini kalau contoh yang lain, misal contoh nomor 3 ini, RL Mayer, parametric oscillator and nonlinear materials, itu in nonlinear optics volume. Nah, berarti ini adalah tulisan yang ada di dalam buku nonlinear optik ini ya teman-teman, yang dikarang oleh Helper, sama Swert ini, dia sebagai editornya yang diterbitkan di San Francisco dengan penerbitnya adalah akademik. Nah, ini diterbitkan pada tahun 1977 dengan diterbitkan pada halaman 47 sampai dengan 160. Jadi kalau dia itu simbolnya P saja, 1P itu adalah dia ada di satu page saja. Kalau PP itu berarti adanya dia ada di multi page atau banyak page. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana sekarang ketika buku itu di monografnya. Nah, monograf ini teman-teman sama juga dia mirip sekali itu penulisannya dimulai dari nama, terus title, terus misal dia ada di buku apa, kalau dia itu terdiri dari buku-buku terdiri dari buku yang terdiri dari artikel-artikel. Setelah itu dia city of publishernya, publikasi di mana, terus nama publishernya. Nah, ini selanjutnya seperti ini. Jadi ya kalau di
apa itu dia memakai istilah retrieve atau dapat diakses di, kalau ini pakai istilah available. Available di mana? Jadi kita itu kalau seandainya mau mendeteksi, dia itu terdeteksi di mana gitu. Oke teman-teman, buku kurang lebih sama. Kita coba loncat, kita cari kalau gimana dia itu kalau di conference proceeding ya teman-teman ini ya. Nah caranya gini, kalau conference proceeding, basic formatnya adalah nama, title of papernya, kemudian dia itu dipresentasikan di mana, di konferensinya apa. Setelah itu dia di negara apa, terus tahun dan number. Kita langsung aja contohnya di sini, misal contoh pertama, dia di Carelli and Vigano, Toso and Agility. Nah ini adalah penulisnya teman-teman. Ingat di sini dia pakainya N, bukan pakai simbol ya. Terus judulnya adalah Analytic Placement Technique for Sparse Array. Nah ini adalah judulnya dikasih tanda petik. Selanjutnya adalah dipresentasikan pada ini workshop ini di Netherlands ini pada tanggal berapa, tahun berapa. Seperti itu konferensi teman-teman. Nah, oke ya. Ini kalau presentasi pada suatu conference. Ini kurang lebih sama teman-teman. Kalau di proceeding gimana? Kalau di proceeding kan biasanya kalau ada yang dia cuma conference saja, seminar saja yang dia diterbitkan di proceeding. Tapi ini ada juga yang conference yang diikuti dengan diterbitkan di proceeding. Nah, basic formatnya hampir sama. Kita lihat saja contohnya, misal ini L. Amalado Perez, NRA Rodriguez Solis. Nah ini nama penulisnya. Setelah itu judulnya adalah Analytic of a CPV Fit Annular Slot Ring Antenna Using DOE. DOE. Nah ini dia judulnya. Nah terus ini tandanya dia adalah dipublikasikan di Proceeding IEEE Antennas Propac Society International Symposium. Nah ini adalah dari nama seminarnya. Boleh abbreviate boleh ya, singkatan boleh ya. Nah selanjutnya ini diterbitkan pada Juni. Nah pada page mulai dari 4301 sampai dengan 4304. Seperti itu teman-teman. Nah ini kalau dengan doi gimana? Nah doi-nya itu tinggal disisipkan di akhir teman-teman. Tinggal disisipkan di akhir dari penulisannya itu. Oke ya. Selanjutnya kita akan coba cari kalau seandainya sekarang source-nya dataset, oke, handbook, lecturer, manual software, waduh banyak juga ternyata ini untuk bahkan video dan paten juga bisa teman-teman. Video dan paten juga bisa. Nah, ini jurnal teman-teman. Kalau di jurnal itu dia nama of editornya, nah dia title jurnalnya, nah seperti itu teman-teman. Oke. Nah ini teman-teman bisa lakukan penelusuran lebih lanjut tentang IEEE. Nah itu dengan cara tadi how to cite IEEE. Nah ini teman-teman tinggal pilih aja kira-kira dia jurnal artikel apa atau penjelasan mana yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah ini. Oke teman-teman, seperti ini penjelasan tentang IEEE. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih lanjut searching, cari datanya, cari manualnya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.